Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Sabrina Anggraini dari Prodi BKI 32 dengan NIM 234201407. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kognitif menurut teori Vygotsky. Karena kan kemarin penjelasan tentang perkembangan kognitif menurut teori Piaget, dan yang sekarang ini menurut teori Vygotsky. Nah, dari teori Vygotsky ini tuh menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif anak. Vygotsky percaya bahwa perkembangan anak sangat dipengaruhi nih oleh lingkungan sosialnya, karena kan kita juga tidak dipungkiri juga ya bahwa lingkungan itu dapat mempengaruhi kita juga nih. Misalnya ketika kita berteman dengan orang yang alim, kita akan menjadi alim juga nih akibat dari lingkungan kita yang memiliki karakteristik yang sama. Nah, ia mengusulkan agar kita mengevaluasi perkembangan dari perspektif 4 tingkatan yang saling terkait dalam interaksi dengan lingkungan anak nih. Nah, apa sih perspektif 4 tingkatan itu? Yang pertama ada mikrogenetika, yang kedua ada ontogenetika, yang ketiga ada filogenetika, dan yang keempat ada sosiohistoris. Nah, mikrogenetika ini apa sih? Jadi mikrogenetika adalah pendekatan yang melihat nih bagaimana keterampilan atau pengetahuan anak berkembang melalui interaksi sosial dan belajarnya. Contohnya nih, ketika anak sulit menyelesaikan soal dari mata pelajaran matematika. Nah, ketika dia sulit menyelesaikan, adanya interaksi dia dengan temannya, mungkin menanyakan atau mungkin adanya penjelasan dari guru tentang soal tersebut sehingga dia bisa memahami dan bisa akhirnya menyelesaikan soal tersebut. Yang kedua ada ontogenetika, di mana ini tuh mengacu pada perkembangan individu selama hidup yang dipengaruhi oleh pengalaman dan budaya. Jadi perkembangan yang melalui proses sosial nih, di mana anak belajar dari lingkungan sosialnya. Yang ketiga ada filogenetik, yaitu perkembangan spesies secara evolusioner yang membedakan manusia dari spesies lain dalam hal kemampuan berpikir. Karena kan memang kemampuan kita itu sangat berbeda ya dengan spesies lain, mungkin dengan hewan dan lain sebagainya. Itu kan sangat berbeda, dan memang cara berpikir manusia ini sangat kompleks daripada spesies yang lainnya. Yang keempat ada sosiohistoris, di mana ini tuh mengacu pada pengaruh pengalaman dan budaya terhadap perkembangan individu. Contohnya nih, ketika anak tumbuh dalam dunia digital, di mana di sini tuh sudah modern gitu. Nah, itu akan mengembangkan keterampilan kognitif yang berbeda dengan anak yang tumbuh di desa. Mungkin dari cara berpikirnya atau mungkin dari pembelajarannya, di mana kan kalau misalnya di dunia modern ini, di zaman sekarang ini, kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja ketika kita memiliki handphone. Dan berbeda sekali dengan orang yang tumbuh di desa, di mana mungkin harus tatap mata dan lain sebagainya. Dan cara berpikir juga sangat mempengaruhi nih dari perkembangan zaman yang kita alami. Nah, teori perkembangan kognitif Vygotsky ini tuh menyatakan bahwa perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh interaksi sosial, budaya, dan lingkungannya. Nah, interaksi sosial itu apa sih? Jadi interaksi sosial ini adalah Vygotsky sendiri percaya bahwa interaksi sosial dengan orang lain sangat penting untuk perkembangan kognitif anak nih. Misalnya nih, anak akan mempelajari keterampilan baru jika diberi instruksi oleh orang lain. Karena kan memang kita tuh harus diberikan instruksi ya, supaya kita bisa mempelajarinya dengan baik. Contohnya nih, ketika kita masih kecil, pasti kita diberikan instruksi untuk belajar bagaimana caranya supaya bisa berjalan, mungkin dari merangkak dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus memberikan instruksi kepada anak untuk bisa belajar. Yang kedua ada bahasa. Vygotsky memandang bahasa sebagai alat untuk mempercepat pemahaman. Dia juga percaya bahwa proses
internalisasi bicara dan bahasa penting bagi perkembangan kognitif anak. Jadi memang bahasa itu sangat penting supaya anak itu dapat mempercepat pemahamannya juga nih. Yang ketiga ada budaya. Nah, Vygotsky melihat fungsi kognitif dipengaruhi oleh keyakinan, nilai, dan alat adaptasi intelektual dari budaya tempat seseorang berkembang. Karena kan memang itu nggak dipungkiri juga ya. Contohnya nih, ketika anak tumbuh dalam keluarga yang islami, dalam keluarga kiai, ustadz, dan lain sebagainya, nah mereka tuh akan mendapatkan kesempatan yang lebih banyak untuk belajar agama dan di mana cara berpikir juga akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki pemahaman dalam agama. Oke, jadi yang bisa saya simpulkan bahwa Vygotsky ini memberikan layanan yang berharga nih dengan mengingatkan kita bahwa pertumbuhan kognitif paling baik itu dipahami ketika dipelajari dalam konteks sosial dan budaya tempat pertumbuhan itu terjadi, karena memang sosial itu sangat mempengaruhi bagaimana kita berkembang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.